Gibran itu bukanlah representasi dari generasi Z, ya. Ini saya ngomong terus terang aja. Kenapa? Kalau memang dia representasi dari generasi Z, ya, itu berarti dia akan memiliki suatu perjuangan yang cukup besar untuk meraih sesuatu, ya. Kenapa demikian? Karena kan untuk menjadi seseorang itu kan orang harus menaiki tangga, ya. Anda lihat aja, untuk menjadi penyanyi top aja kan menaiki tangga lagu-lagu, ya nggak, di Amerika Serikat, ya. Jadi begitu. Dan Anda tahu Gibran itu kalau dia bilang bahwa saya dulu juga maju di Surakarta dan kemudian terpilih, ya. Anda kalau baca itu e-book dari tirto.id, ya, apa namanya itu, dinasti politik Jokowi, jelas, ya, bahwa dia maju disiapkan siapa yang akan menjadi penantang dia, ya. Jadi Anda bayangkan, ya, dia bukan, dia dicariin siapa yang akan menjadi penantang, sebab kalau dia menang tanpa penantang itu bisa ramai di kota Solo, gitu kan. Jadi itulah yang terjadi. Makanya kemudian, ya, aparat keamanan dan juga intelijen kita bantuin cari fotokopi KTP-nya, kemudian mencari siapa yang bisa diajukan sebagai penantang dia, dan akhirnya yang ditemukan itu adalah tukang jahit, ya. Jadi Anda bayangkan, tukang jahit itu memang profesional untuk menjahit baju, tapi dia tentunya tidak profesional untuk menjadi kepala daerah, ya. Orang dia kampanye yang dia juga nggak bisa, ya. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai Gibran Rakabumi, dan beliau mengatakan bahwa Gibran itu bukan representasi dari anak muda. Karena kalau kita tahu bahwa representasi anak muda tentunya harus melewati proses tahap ke tahap untuk mencapai ke titik yang lebih besar. Tetapi Gibran Rakabumi ini mengapa langsung jadi wakil Prabowo Subianto yang ikut kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini? Yang kita dapat isu-isu bahwa Gibran ini diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya kekuatan ataupun adanya permainan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabumi mendapatkan tiket untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Namun ada salah satu video yang sangat menurut saya benar, dan kalau saya berpikir secara logika tentunya benar juga. Ada salah satu BEM, saya tidak menyebutkan dari universitas mana, tetapi BEM tersebut mengatakan jangan mengataskan anak muda, karena anak muda adalah anak muda yang tangguh, anak muda yang berani berjuang dari awal. Dan anak muda tersebut mengatakan bahwa Gibran anak haram konstitusi, yang dimana konstitusi yang meloloskan Gibran, yang memberikan karpet merah. Ternyata di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai ketua adalah orang paman Gibran ataupun adik ipar Pak Jokowi. Nah, sehingga kalau tidak salah bahwa paman Gibran tersebut sudah dikeluarkan dari sebagai jabatan ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya salut sih dengan Gibran Rakabumi ini. Saya dapat mengapresiasikan karena dengan kepemimpinannya di Wali Kota Solo, saya lihat memang anak muda yang tangguh. Tetapi inilah sebenarnya sah-sah saja ketika Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto, tetapi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Itu yang membuat kekecewaan masyarakat, karena Gibran berusaha, kalau tidak salah, bisa mengacak Mahkamah Konstitusi yang sudah ditetapkan, sehingga Gibran lolos dan dideklarasikan sebagai wakil Prabowo Subianto. Namun sebenarnya kalau menurut kita sah-sah saja sih sebenarnya sebagai reformasi atau yang sudah dideklarasikan sebagai wakil dari Prabowo Subianto, tetapi sesuai dengan prosedur MK, prosedur konstitusi yang sudah ditetapkan. Tetapi kan ini tidak sesuai lagi dengan
prosedur yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang membuat kita heran dan kita tidak percaya lagi dengan konstitusi. Seharusnya kan MK sebagai wasit, bukan sebagai pemain. Tetapi inilah dunia politik, kadang teman, kadang lawan, teman jadi lawan, lawan jadi kawan. Kita bisa lihat teman-teman, jadi kita harus lebih hati-hati dalam memilih pemimpin yang mementingkan rakyat apa tidak mementingkan rakyat. Jadi kita harus lebih menggali rekam jejak dari 3 calon presiden Republik Indonesia ini. Jadi menurut saya ada salah satu berita juga mengatakan dari Hands Up, Gibran capres bukan representasi anak muda tapi karena anak presiden. Jadi inilah, jadi berbeda sudut pandang orang, karena menurut saya sih Gibran ini memang tidak dicap lagi sebagai representasi generasi Z, karena Gibran ini berusaha untuk dengan ambisinya sehingga bisa ikut kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Analisa komunikasi politik Henry Satrio atau akrab disapa Hansat menyebut Gibran Rakabuming sebagai capres Prabowo Subianto tidak memerlukan kajian akademis atau fenomena anak muda politik. Ia mengatakan poin utama Gibran menjadi cawapres adalah anak presiden, bukan sebagai representasi anak muda. Ya, tentu saja yang apa yang dikatakan dari saudara kita, memang Gibran ini memanfaatkan semua momen sehingga Gibran dengan mengataskan nama representasi anak muda, tetapi anak muda tidak terima dengan hal tersebut karena Gibran bukan adalah representasi dari anak muda, karena dengan adanya Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi diloloskan yang ikut kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Tetapi saya selalu dengan Pak Joko Widodo. Saya tidak pernah meragukan Pak Jokowi dalam memimpin negara kita, karena kita lihat kinerjanya juga sangat terbukti dan kinerjanya juga sangat nyata dan sangat dekat kepada masyarakat. Beliau juga mementingkan rakyat daripada pribadinya sendiri. Jadi kita akan merindukan nanti sosok seperti Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi ini adalah orang yang baik menurut saya, karena setiap ada hinaan juga dia tidak memberi tanggapan seperti Rocky Gerung yang mengkritik Pak Jokowi. Dia dengan santai, itulah seorang pemimpin bahwa memahami karakter dari seseorang. Tetapi membuat kekecewaan dari masyarakat karena Pak Jokowi meloloskan Gibran Rakabuming, sedangkan Gibran Rakabuming adalah dari partai PDIP yang mengusung Ganjar yang ikut kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Kan asumsi masyarakat mungkin bahwa Pak Jokowi dan Gibran ini lebih mendukung Ganjar dalam kontes ini. Tetapi ya mungkin inilah permainan politik, kadang teman, kadang lawan jadi teman, teman jadi lawan, lawan jadi teman. Jadi menurut saya inilah yang permainan di dunia politik. Jadi sebelum kita memilih pemimpin lebih waspada dan kita harus melihat rekam jejak tersebut. Dia bukan sebagai anak muda, Gibran Rakabuming anak presiden, itu poin utama. Cukup gunakan fenomena biologis untuk menjelaskan hal ini, ujarnya dalam acara obrolan Balkon Liputan 6. Kembali Hansen menegaskan bukan karena umur, melainkan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang maju ke pemilihan presiden Pilpres tahun 2024 di saat ayahnya masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Lantas apa hal ini melanggar undang-undang? Kan tidak, usai Mahkamah Konstitusi memutuskan. Dia mengingatkan pada tahun 1967 saat Presiden Soeharto menjadi seorang presiden. Saat itu juga tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Namun akhirnya Indonesia merasakan kediktatornya selama 36 tahun. Oleh karena itu, dengan semangat reformasi, rakyat menolak adanya nepotisme. Dan pada hari ini saya menolak Pras Gibran anak muda, dia anak presiden, bukan anak muda tetapi anak presiden.
Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan. Nah, jika ada kesalahan kata, mohon dikoreksi dan diberikan masukan, mohon maaf semuanya.